mempertanyakan klaim Habib manusia super dan sikap para kiai Nahdlatul Ulama. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala, amma ba'd. Apa kabar saudara-saudari, bapak, ibu, teman, sahabat, kerabat yang dimuliakan Allah. Semoga hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan tugas sehari-hari, aktivitas-aktivitas yang lainnya, semuanya berjalan dengan baik, dan harapan kita pula akan meraih hasil yang terbaik pula. Amin Allahumma amin. Kepada yang terhormat para kiai dan para pengasuh pondok pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama, kami sangat hormat kepada panjenengan semuanya, dan kami sangat berterima kasih kepada panjenengan semuanya atas ilmu yang panjenengan ajarkan kepada kami. Entah itu ilmu yang bersanad melalui kiai-kiai Nusantara maupun kiai-kiai dari berbagai belahan dunia, utamanya adalah dari Hijaz, Makkah, dan Madinah. Seingat kami, panjenengan adalah ulama dan kiai-kiai yang mukhlisin, kiai-kiai yang ikhlas menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Panjenengan semuanya tidak pernah mengajarkan khurafat, tidak pernah mengajarkan kultus individu, tidak pernah mengajarkan kesombongan, tidak pernah mengajarkan pamer kehebatan, pamer diri, pamer kekuatan, pamer ilmu apalagi. Panjenengan melarang kami mengaku-ngaku apa yang tidak pernah kami lakukan. Panjenengan melarang kami menisbatkan kesuksesan orang lain lalu diaku sebagai kesuksesan diri sendiri. Panjenengan juga melarang kepada kami untuk melakukan hal-hal dan berhasil dilakukan oleh orang lain lalu diaku oleh kami. Panjenengan melarang kami untuk berjualan agama dijual demi mendapatkan dunia dan syahwat kesenangan. Panjenengan melarang kami untuk meraih sesuatu yang dikerjakan bersama-sama lalu diaku sebagai hasil karya sendiri. Panjenengan juga melarang kepada kami untuk bertindak atas nama agama, padahal yang dilakukan berdasarkan nafsu, kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok golongan. Panjenengan melarang kepada kami untuk menggunakan nasab, jual nasab, ngaku-ngaku keturunan orang besar, semata-mata demi mendapatkan kehormatan dan penghormatan orang lain, juga demi mengeruk
mendapatkan keuntungan pribadi. Para kiaiku yang saya hormati, yang saya muliakan. Namun kenyataannya, setelah panjenengan bergabung dengan para habib yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, lalu panjenengan membiarkan khurafat dan malah ikut mengajarkan khurafat yang dulu tidak pernah panjenengan ajarkan dan tidak pernah panjenengan izinkan. Malah panjenengan mengajak untuk percaya kepada khurafat. Panjenengan tidak pernah mengizinkan kami untuk percaya hal-hal yang bersifat klenek tanpa menggunakan logika, tanpa menggunakan pikiran dan akal sehat. Tetapi kenyataannya, setelah panjenengan bergabung setiap saat, setiap waktu dengan Habib, sampean menjadi berubah. Panjenengan menjadi berubah. Panjenengan diam di saat para Habib menyebarkan ajaran khurafat. Bahkan malah sampean ikut terlibat berkhurafat, percaya kepada tebusan para Habib. Malah panjenengan mengajak orang untuk cinta khurafat yang disebarkan para Habib. Panjenengan diam di saat para Habib mengklaim Indonesia bisa seperti ini berkat perjuangan para Habib. Panjenengan diam di saat para leluhur panjenengan dihina oleh para Habib. Panjenengan bangga di saat para Habib menganggap pahlawan nasional itu adalah keturunan para Habib. Leluhur kita, tokoh-tokoh bangsa ini yang berjuang untuk negeri ini diretas, diaku sebagai keturunan Habib, imigran Yaman, ilmuwan-ilmuwan pejuang-pejuang dari Tarim. Masya Allah. Panjenengan bangga di saat para pahlawan nasional diaku-aku sebagai keturunan Yaman, berbangsa Habib, bukan bangsa Nusantara, bukan bangsa Indonesia. Padahal mereka dilahirkan di Nusantara, dibesarkan di Nusantara, berjuang untuk Nusantara. Tiba-tiba dianggap mereka datang dari Yaman, lalu memperjuangkan Indonesia. Tapi sampean diam, bahkan merasa bangga kalau bapak sampean dihabibkan, leluhur sampean dibanggakan, dihabibkan sampean bangga. Panjenengan bangga ketika para habib menyebut Anda sebagai murid para habib, kiai-kiai yang alim, berguru kepada sesepuh Nusantara ini, berguru kepada orang-orang alim di Makkah dan Madinah. Tetapi sampean mengiyakan dan bangga ketika sampean dianggap
sebagai murid-murid Habib yang belajar dari Habib. Padahal kalau saya boleh bertanya, apa yang diajarkan para Habib kepada sampean-sampean itu? Habib tidak pernah mengajarkan kitab. Mereka hanya berceramah, membangga-banggakan kakeknya. Paling tinggi adalah mengajak untuk bersolawat. Sampean sudah lupa diri. Sampean belajar kepada guru-guru asli Nusantara. Tapi sampean menisbatkan kalau guru sampean itu adalah para Habib. Padahal hakikatnya panjenengan tidak pernah berguru, belajar dengan para Habib. Panjenengan diam dan mengiyakan apa kata Habib yang mengaku-ngaku sebagai manusia super yang bisa melakukan ini, melakukan itu. Sampean diam, percaya, dan bahkan menyebarkan kalau Habib itu bisa melakukan Mi'raj. Kalau Habib itu tidak mati. Kalau Habib itu sama dengan Tuhan. Sampean diam. Padahal ini adalah sebuah kenyataan yang kalau diurut, kalau diteliti, sungguh sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sampean percaya Habib-Habib itu manusia dikdaya. Orang terdas tapak palun yang pandeng sisane kurindo. Bisa terbang tanpa sayap. Bisa lari tanpa kaki. Bisa mukul tanpa tangan. Sampean percayai semuanya itu. Sampean diam. Tidak bersuara. Dan diamnya sampean berarti mengiyakan dan membetulkan. Lebih dari itu, sampean juga ikut menyebarkan cerita-cerita khurafat itu. Saya katakan, panjenengan diam dan mengiyakan apa kata Habib yang mengaku-ngaku sebagai manusia super yang bisa menyelamatkan negeri ini. Mohon maaf, apakah panjenengan sudah tersihir oleh Habib? Apakah panjenengan sudah kehilangan akal sehat setelah berkumpul dengan Habib? Apakah pikiran sampean sudah hilang setelah mendapatkan bisikan-bisikan dari Habib? Apakah sampean sudah kehilangan akal sehat setelah bergabung, menikmati usaha bersama para Habib? Atau apakah panjenengan sedoyo semuanya sudah menjadi Habib? Padahal bukti dan fakta tak terbantahkan kalau Habib itu bukanlah keturunan Rasulullah. Keturunan Arab saja tidak. Bahkan secara ilmu modern,
ilmu dunia, ilmu pasti. Habib itu adalah keturunan Yahudi, KW. Mohon maaf, panjenengan, kami persilahkan untuk mendengarkan fakta suara ini. Dan kepada saudara-saudari, tolong cermati suara berikut ini, lalu pastikan saudara-saudari bisa tahu kebenarannya. Suara ini kami ambil, sumbernya adalah dari akun Batik Gondrong. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum. Well, jadi begini, kalau kamu pikir Indonesia selamat dari perang karena Jepang dibom atau karena Belanda lagi sibuk nyiprit dari Nusantara, lo salah besar. Ternyata yang nyelamatin tanah Jawa bukan tentara, bukan pejuang, apalagi diplomat, tapi Duar, seorang tokoh spiritual yang duduk manis di Gresik sambil nyebarin getaran keberkahan. Iya, ini serius, enggak ngarang. Di halaman lain, Kitab Majmu Kalam Habib Abu Bakar mengisahkan dengan judul yang bikin kening berkerut sekaligus nyengir. Tabshirul Habib Abi Bakr bisalamati Jawa min al-harb. ولما وقع الحرب الكبرى الثالثة في أوائل سنة 1943 ميلادية بين الخلفاء واليابان، سمعت من كلام سيدي رضي الله عنه يقول: أرض جاوة كلها إن شاء الله تسلم ببركة Gresik. Kabar dari Habib Abu Bakar tentang selamatnya Jawa dari perang. Ketika pecah Perang Dunia Ketiga di awal tahun 1943 Masehi antara kekuatan para pemimpin dan Jepang, aku mendengar dari perkataan Habib Abu Bakar, seluruh tanah Jawa insya Allah akan selamat berkat keberkahan Gresik. Wow, bahkan sebelum wartawan perang datang, ternyata Habib udah duluan jadi CNN spiritual. Breaking news, tanah Jawa akan selamat dari perang dunia berkat Gresik. Gresik, well, bukan tentara, bukan strategi militer, bukan perjuangan para santri dan kiai, tapi berkat Gresik. Jadi waktu Jepang mau nyerang Jawa waktu itu, mungkin Hitoshi Imamura bilang, hati-hati, jangan terlalu dekat ke Pulau Jawa. Ada firewall spiritual dari Gresik. Tapi ya udahlah, gue sih percaya-percaya aja. Mungkin emang di Gresik ada firewall spiritual karena ada makamnya Sunan Gresik kan? Tapi masalahnya bukan itu. Well, justru yang bikin gue curiga tuh gini. Kehebatan spiritual Gresik yang mungkin berasal dari Sunan Gresik itu kayaknya malah ketutupan. Atau nggak dianggap karena yang disorot nanti malah Habib Abu Bakar yang kebetulan tinggal di Gresik juga. Nah, pertanyaannya, apakah kecurigaan gue ini benar? Oke, markinjut dan markimang paragraf berikutnya. فأقول إنما هو ببركة من حل بغريسك وهو سيدنا الإمام القطب المكين غوث البرايا والحرز الكنين من جميع الشرور والبلايا الذخر الخليفة أبو بكر بن محمد السقاف نفعنا الله به. Maka aku katakan, sesungguhnya semua itu adalah berkat dari sosok agung yang menetap di Gresik, yaitu junjungan kami, Imam Agung Wali Kutub yang kokoh, penolong para makhluk, pelindung tersembunyi dari segala keburukan dan bencana, yaitu Al-Habib yang menjadi simpanan berkah Khalifah mulia Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita melalui beliau. Tuh, bener kan dugaan gue dari awal?
ujung-ujungnya pasti baliknya ke dia lagi. Dia lagi, dia lagi. Ini orang tinggal di Gresik, tapi deskripsinya kayak lagi nyeritain gabungan antara Superman, antivirus Kaspersky, dan firewall spiritual. Coba lo bayangin, kita cuma butuh satu orang buat menangkal semua keburukan dan bencana. Lah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bubar aja sekalian. Ganti nama jadi BNPB. Bapak Nasional Pelindung Baraya. Dan yang paling lucu, yang disebut para pemimpin lawan Jepang, tapi yang dapat kredit dan standing ovation. Iya, dia lagi, dia lagi. Padahal dia ngapa-ngapain juga belum tentu. Mungkin waktu perang, dia juga lagi rebahan. Dan yang bikin gue heran, suka mikir sendiri juga, kenapa sih yang diselamatin cuma tanah Jawa? Papua nggak dapat sinyal keberkahan, Sumatera ke blok hotspot ruhani. Apa sistem berkahnya ini cuma bisa menjangkau daratan yang nyambung aja? Begitu udah nyebrang laut, berkahnya expired. Atau jangan-jangan paketnya belum upgrade ke unlimited spiritual data plan. Terus pas gue mikir kayak gitu, udah bisa ketebak deh reaksinya. Ih, dasar kamu, Muslim liberal, agent of duty, pasukan Dajjal. Nah, tenang, santai, well. Gue cuma pakai logika, bukan ngaku-ngaku wali, terus bikin brosur kekuatan gaib dijamin. Berkah! Dan tolong dicatat ya, gue nggak nyinyir ke tokohnya. Gue nyinyirnya ke yang bikin copywritingnya itu loh. Yang kayaknya terlalu semangat ngerangkai gelar sampai bikin malaikat geleng-geleng. Ini orang nyebut nama orang apa bikin formulir pendaftaran superhero sih. Oke, lanjut. Kama qala qailuhum innamal makanu bil makin. Sebagaimana pernah diucapkan oleh salah satu dari mereka. Nilai sebuah tempat itu terletak pada siapa yang menempatinya. Wa qad ra'a ahadu ahli an-nur was-salah qailan yaqulu wa lam yara. لولا الحبيب أبو بكر لدكت وذعر واستيقظ. Diceritakan pula bahwa seorang dari kalangan ahli nur dan kesalehan pernah bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara berkata, meskipun ia tidak melihat siapa yang berbicara. Seandainya bukan karena Al-Habib Abu Bakar, Gresik pasti sudah hancur luluh. Ia pun terbangun dalam keadaan terkejut dan ketakutan. Ada orang tidur mimpi, terus dalam mimpinya dia dengar suara tanpa jongkok. Gresik. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh akun Badik Gondrong tersebut menurut saya adalah klaim yang diperoleh karena halusinasi. Halusinasi itu adalah melihat sesuatu yang sesuatu itu tidak ada. Mendengar sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Kenapa dia bisa mendengar? Kenapa dia bisa melihat? Karena otaknya sudah rusak. Yang hidup hanyalah angan-angan keinginan. Orang yang keinginannya mendapatkan penghormatan yang tinggi, maka dia akan membuat cerita-cerita yang halusinasi. Maka kepada para kiai, para ulama tadi saya pertanyakan, apakah yang begini-begini ini sampean biarkan? Apakah yang begini-begini ini sampean ajarkan? Apakah begini-begini ini sampean sebarkan?
Kalau memang sampean diam dan bahkan ikut menyebarkan, itu sama artinya keulamaan sampean tidak lebih sama dengan ketidakulamaan. Artinya sampean sama saja dengan orang-orang yang tidak berilmu. Akibat dari ini, maka sangat nyata orang bisa menjadi bodoh, orang bisa menjadi terbelakang, orang bisa menjadi malas, tidak mau bekerja, orang dibuat tergantung pada para habib, orang tidak percaya kepada usaha dirinya sendiri, tidak pede, minder di hadapan para habib, dan orang akan terus percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal, dan ketika tidak berbuat, tidak bertindak, semuanya akan disandarkan kepada khurafat-khurafat meskipun hidupnya sengsara. Dan yang paling berbahaya, ajaran khurafat itu menumbuh suburkan perdukunan yang selama ini ingin dikikis oleh agama Islam. Maka tidak heran jika perdukunan-perdukunan itu juga tumbuh di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Jawa Timur tidak mustahil, sebuah kenyataan. Perdukunan masih laku. Tipuan-tipuan perdukunan itu banyak terjadi di Jawa Timur. Kenapa? Karena memang kiai-kiainya masa bodoh terhadap ajaran khurafat yang disebarkan oleh para habib. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.